Selamat siang anak-adik kami dimanapun Anda berada. Kita akan lanjutkan materi kita pada pelajaran fisika, yaitu tentang kalor. Ya. Sekarang kita akan membahas pemuaian pada gas. Jadi gas ini akan kita bahas tersendiri karena berbeda dengan zat padat dan zat cair. Perhatikan persamaan gas ideal. Ya. Gas ideal sesungguhnya gas ini tidak ada. Gas ini dinyatakan secara teoritik. Persamaan gas ideal dinyatakan dengan rumus PV sama dengan nRT. V1 per T1 sama dengan P2 per T2. Atau V kali V per T sama dengan konstan. Inilah yang dinyatakan oleh hukum Boyle-Gay-Lussac, di mana P adalah tekanan pres, V adalah volume, T adalah suhu. Jadi karena adanya perubahan suhu dari T1 menuju T2, tentunya gas itu akan memuai. Nah, di sini kita akan berhadapan dengan istilah-istilah fisika. Yang pertama, isotermi. Termo adalah suhu, ya. Artinya suhu tetap. T1 sama dengan T2. Maka berlaku rumus P1 V1 sama dengan P2 V2. Atau dinyatakan dengan rumus umum PV sama dengan konstan. Yang kedua adalah proses isobarik. Artinya tekanan tetap. Pada proses isobarik berlaku hubungan P1 sama dengan P2. Tekanan pertama sama dengan tekanan akhir. Atau dinyatakan dengan rumus V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Disederhanakan menjadi V per T sama dengan konstan. Yang ketiga adalah proses isokorik. Volume tetap. V1 sama dengan V2. Maka dapat dicari hubungan P1 per T1 sama dengan V2 per T2. Disederhanakan P per T sama dengan konstan. Jadi ketiga proses ini, isotermik, isobarik, isobarik, Anda harus mengingat ya, hubungan-hubungan yang berlaku yang dirumuskan oleh Boyle-Gay-Lussac. Jadi hanya perbedaan situasi. Jadi ingat ya, isotermik suhu tetap, isobarik tekanan tetap, isokorik volume tetap. Nah, selanjutnya kita akan beranjak pada kalor. Jadi kalor itu adalah suatu bentuk energi yang berpindah dari benda yang suhunya tinggi ke benda yang suhunya rendah jika keduanya bersentuhan. Ya, jika kedua benda bersentuhan. Nah, satuan kalori yang perlu Anda ingat, ya. Yang pertama, 1 Joule sama dengan 0,24 kalori. Sedangkan 1 kalori sama dengan 4,186 Joule. Rumus umum untuk kalori adalah, perhatikan rumus di bawah ini.
Q sama dengan mc delta T. Q adalah banyaknya kalor yang diterima atau dilepas dalam satuan joule atau kalori. M sama dengan massa benda dalam kilogram atau gram. C adalah kalor jenis benda. Satuannya joule per kilogram derajat Celcius atau kalori per gram derajat Celcius. Sedangkan delta T adalah perubahan suhu dalam Kelvin atau derajat Celcius. Jadi, ingat hubungan antara kalor, massa benda, dan kalor jenis, dan juga kenaikan suhu. Nah, hafal rumusnya. Sekarang kita masuk kepada kapasitas kalor C besar. Jadi Anda bandingkan dengan kalor jenis. Kalor jenis adalah C kecil, sedangkan kapasitas kalor adalah C besar. Nah, perhatikan rumus di bawah ini. C sama dengan Q per delta T. Atau dapat ditulis C sama dengan mc delta T per delta T. Disederhanakan menjadi C sama dengan mc. Nah, di sini Anda harus hati-hati ya, tentang notasi dari satuan yang bersangkutan. C besar adalah kapasitas kalor. Satuannya joule per derajat Celcius atau kalori per derajat Celcius. Sedangkan M adalah massa benda dalam kilogram atau gram. C kecil adalah kalor jenis benda dalam joule per kilogram derajat Celcius atau kalori per gram derajat Celcius. Nah, berikut kita akan membahas tentang kalor laten. Apa itu kalor laten? Kalor laten adalah kalor yang diperlukan oleh 1 kg zat. Saya ulang, kalor yang diperlukan oleh benda oleh 1 kg. Ya. Jadi harus 1 kg untuk berubah wujud. Dirumuskan L besar sama dengan Q per M. Atau Q sama dengan M kali L, di mana Q adalah kalor dalam satuan joule, sedangkan M adalah massa zat dalam kilogram, dan L besar adalah kalor laten dalam joule per kilogram. Ya. Nah, jadi kalor laten itu dapat berupa kalor lebur, kalor beku, kalor uap, dan kalor embun. Nah, sekarang kita akan bahas tentang azas Black. Ya, azas Black. Perhatikan gambar di bawah ini. Ya, 2 buah benda yang mempunyai kalor berbeda, maka benda yang mempunyai kalor yang lebih tinggi akan melepaskannya kepada benda yang mempunyai kalor yang lebih rendah. Nah, perhatikan bahwa benda A melepaskan kalor, sedangkan benda B menyerap kalor. Jadi, kalor yang dilepas sama dengan kalor yang diterima. Q lepas sama dengan Q terima. Di mana pada akhirnya setelah terjadi serah terima kalor, suhu akhir kedua benda akan sama. Secara umum, azas Black menyatakan bahwa dalam sistem tertutup terisolasi, kalor yang dilepaskan oleh benda yang bersuhu tinggi sama dengan kalor yang diserap oleh benda yang bersuhu rendah. Jadi pada intinya benda panas
lepaskan kalor, sedangkan benda dingin menerima kalor. Dan pada suatu saat, kedua benda akan mempunyai suhu yang sama. Secara matematis dirumuskan, Q diterima sama dengan Q dilepas. M1 C1 delta T sama dengan M2 C2 delta T. M1 C1 TA kurang T1 sama dengan M2 C2 T2 kurang TA. Variabel semuanya ya, perhatikan. M1 sama dengan massa benda yang menerima kalor, sedangkan M2 massa benda yang melepaskan kalor. T1 sama dengan suhu rendah atau suhu mula-mula M1. T2 adalah suhu tinggi, sedangkan TA adalah suhu akhir atau suhu campuran. Nah, rumus ini bisa Anda buka kembali. Sekarang kita masuk kepada skema perubahan wujud benda. Perhatikan skema di bawah ini. Zat padat dapat berubah kepada zat cair dapat berubah kepada gas dapat berubah ke zat padat, dan sebaliknya. Sudah sangat jelas pada skema di bawah ini tentang nama-nama perubahan dari satu fase ke fase lainnya. Jadi kalau padat berubah menjadi gas, itu adalah menyublim. Coba Anda perhatikan kapur barus yang Anda taruh di lemari kain. Padat, ya, lama-lama akan menjadi habis. Itu artinya padat berubah menjadi gas. Sedangkan gas berubah menjadi padat, itu adalah membeku. Atau dalam istilah fisika disebut deposisi. Ya, deposisi ya, gas menjadi padat. Nah, dari padat menjadi cair itu melebur, dari cair menjadi padat membeku, dari cair menjadi gas disebut menguap, dari gas menjadi cair disebut mengembun. Saya kira istilah-istilah ini telah Anda pelajari di SMP, jadi tinggal kembali mengingatkan Anda. Sekarang perhatikan grafik perubahan wujud. Ya, grafik perubahan wujud di bawah ini. Nah, perhatikan. Ya. Es melebur, ya, dan air mendidih. Ya, jadi di sini Anda bisa melihat perubahan grafik perubahan wujud dari satu fase ke fase berikutnya. Ya. Untuk memahami persoalan-persoalan di atas, di sini ada dikasih beberapa contoh soal ya. Anda bisa pelajari baik-baik ya. Nah, sekarang kita akan bahas tentang perpindahan kalor. Perpindahan kalor itu ada 3 cara. Yang pertama konduksi, yang kedua konveksi, dan yang ketiga radiasi. Nah, konduksi terjadi karena satu partikel atau molekul bergetar dan berinteraksi dengan atom-atom atau molekul tetangga. Jadi kalor akan berpindah dengan cara konduksi melalui ya atom-atom atau molekul sekitar. Perhatikan gambar di bawah ini. Maka laju kalor konduksi dapat dirumuskan Q per T sama dengan K A delta T per D. Ya. A adalah luas permukaan dalam meter kuadrat, sedangkan D adalah panjang bahan. TB adalah suhu pada ujung B. Perhatikan gambar. Ya.
Tc sama dengan suhu pada ujung C. Sedangkan K adalah konduktivitas termal. T adalah waktu. Sedangkan perpindahan kalor dengan cara konveksi adalah berpindahnya partikel-partikel atau materi zat itu sendiri. Biasanya perpindahan ini terjadi pada zat cair. Jadi fluida itu adalah zat alir. Zat alir ya, perhatikan Tb, Tc. Nah, laju kalor konveksi dapat dirumuskan Q per T sama dengan H A delta T, di mana A adalah luas permukaan dalam meter kuadrat. Tb adalah suhu pada ujung B. Tc adalah suhu pada ujung C, sedangkan H adalah koefisien konveksi yang harganya sudah tertentu. Nah, yang ketiga adalah perpindahan kalor dengan cara radiasi. Radiasi adalah berpindahnya energi dengan cara merambat tanpa memerlukan medium atau zat perantara. Ya. Jadi faktor yang menentukan di sini adalah emisivitas E yang harganya terletak antara 0 dan 1. Ya, kalau benda hitam sempurna E sama dengan 1, sedangkan kalau benda putih sempurna E sama dengan 0. Nah, tau adalah tetapan Stefan Boltzmann. Ini dibaca tau, ya, tetapan yang harganya 5,67 kali 10 pangkat min 8 Weber per meter kuadrat Kelvin pangkat 4. Perhatikan rumus yang dikemukakan oleh Stefan Boltzmann berikut. Q per T sama dengan E tau A T pangkat 4. Ya, di sini sudah ada contoh soal tentang itu. Setelah membaca dan mempelajari bahan kita di atas, Anda silakan mengerjakan latihan soal ini. Di sini ada 5 soal, ya. Ya. Ingat, dalam mengerjakannya perlu Anda hati-hati dan pakai kalkulator supaya tidak salah. Oke, sekian materi kita hari ini. Anda belajar dengan tekun, jangan lupa berdoa dan jaga protokol kesehatan. Sekian, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. That's